Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsie Marni Putri dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dengan NIM 1076045. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan aplikasi tugas akhir yang sudah saya buat, yaitu Mas Sampah, dengan cukup kumpulkan, timbang, dan raih poin berlimpah yang siap ditukarkan. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk membantu komunitas bank sampah di asrama haji dengan merubah transaksi tradisional menjadi transaksi digital, di mana di sini disediakan beberapa fitur utama, yaitu jenis sampah, tukar poin, dan riwayat seperti halaman sebagai berikut. Kemudian, yang selanjutnya, latar belakangnya yaitu untuk bisa membantu pengelolaan aktivitas komunitas bank sampah itu dengan melakukan pencatatan data user. Jadi di sini nantinya akan terdapat menu register yang bisa di sana untuk mencatat data user, kemudian untuk terdapat menu tukar poin, di mana di sana bisa user menginputkan data-data transaksi dan akan direkap oleh sistem. Kemudian adanya kemudahan penjemputan dan lain-lain. Jadi maksudnya jika biasanya itu usernya mengantarkan sampah yang ingin ditukarkan, sekarang user bisa memanfaatkan aplikasi ini dengan memanfaatkan fitur jemput. Adanya alamat jemput yang diinputkan user sehingga admin bisa menjemputkan sampah ke alamat yang diminta. Seperti form di samping. Selanjutnya, fitur-fitur yang dikembangkan yaitu menyajikan kategori sampah yang dinamis. Jadi di sini nantinya admin akan menginputkan kategori sampah yang bisa ditukarkan oleh user. Nah, untuk kategorinya itu sendiri bisa dinamis karena bisa saja nantinya ke depannya sampah yang dikategorikan itu tidak dipakai lagi. Misalnya ada beberapa kategori seperti kardus, plastik, dan lainnya yang bisa dan hanya admin yang menginputkan. Kemudian melayani tukar poin di mana saja, kapan saja. Jadi di sini ada fitur tukar poin, yaitu user bisa menukarkan kapanpun poin dari sampah yang dikumpulkan. Kemudian perlihatkan riwayat transaksi. Jadi di sini akan terdapat transparansi untuk transaksinya. Jadi user setelah mendapatkan atau memperoleh poin itu bisa melihat sendiri setelah melakukan transaksi itu bisa melihat sendiri poin yang bisa diperolehnya. Kemudian adanya login dan register and event. Jadi kapanpun jika ingin bergabung dengan komunitas ini bisa register ke aplikasi oleh user. Berikut adalah flowchart dari aplikasi ini, yaitu flowchartnya sendiri mungkin akan diperlihatkan lebih jelas di halaman berikut, yaitu bagaimana aplikasi tersebut akan berjalan, yaitu terdapat halaman first screen, di mana di sini akan terdapat dua menu, yaitu menu register dan menu login. Jika usernya belum punya akun, maka bisa register terlebih dahulu. Untuk kemudian setelah berhasil akan masuk ke halaman login. Kemudian jika menekan tombol next di halaman login akan masuk ke halaman dashboard aplikasi. Di sini akan terdapat 3 menu, yaitu menu kategori sampah. Jika memilih menu ini, maka akan menampilkan pilihan kategori sampah yang bisa ditukarkan. Terus jika memilih menu tukar poin, maka akan mengisikan data transaksi. Kemudian jika transaksinya berhasil, maka akan masuk ke halaman transaksi berhasil dan di sini akan ada tombol riwayat yang mengarahkan ke halaman untuk melihat riwayat transaksi. Kemudian jika ingin melihat riwayat transaksi yang sudah dilakukan dari dashboard juga bisa memilih menu riwayat dan akan menampilkan transaksi. Selanjutnya adalah desain dari database. Jadi di sini memanfaatkan Laravel sebagai tools untuk pengkodean dari database-nya, API-nya, dengan tabel sebagai berikut. Jadi tabel ini menggunakan phpMyAdmin sebagai aplikasinya, di mana di sini akan ada 4 tabel penting, yaitu tabel user, menyimpan data user, tabel transaksi, menyimpan data transaksi,
tabel jenis sampah itu akan menyimpan data jenis sampah dan tabel rule akan berhubungan dengan tabel user, di mana di sini akan memberikan rule apakah dia user ataupun admin dengan relasi yang seperti yang sudah diperlihatkan. Dan di sini untuk gambaran lebih rincinya. Kemudian ada desain wireframe. Untuk desain wireframe sendiri menggunakan draw.io dengan desain sebagai berikut, yaitu ada desain halaman home, desain halaman jenis sampah, desain halaman tukar poin, dan desain halaman berhasil jika login berhasil, kemudian tukar berhasil, dan riwayat. Untuk wireframe ini lanjutannya itu akan dibuat mockup-nya dengan versi berwarna di Figma. Berikut adalah tampilan fitur utama. Jadi ini adalah tampilan fitur utama yang sudah diambil langsung dari aplikasinya, yaitu di sini menggunakan login ke aplikasi, fitur login, di mana di sini user dapat login ke aplikasi dengan untuk bisa menggunakan layanan. Kemudian di sini ada fitur register dan kategori, di mana dengan fitur register ini user bisa mendaftar untuk bisa menjadi anggota komunitas dan sekaligus memanfaatkan aplikasi ini. Kemudian juga bisa di sini ada fitur kategori, di mana user bisa melihat kategori sampah yang disediakan untuk bisa ditukarkan beserta harganya. Selanjutnya adalah tampilan fitur tukar poin. Jadi di sini user bisa menginputkan data-data penukaran sampah untuk menjadi poin dengan sekaligus menukarkan alamat jemput. Jadi ketika user memutuskan untuk tukar poin, langsung menginputkan alamat penjemputan dan tanggal jemputnya. Kemudian untuk pencatatan data, jika poinnya berhasil ditukar, maka akan masuk ke halaman riwayat. Selanjutnya adalah bagian di halaman backend. Nah, untuk backend Android-nya sendiri itu akan memanfaatkan Android Studio, di mana pada bagian ini menggunakan halaman, di mana di sini diperlihatkan bagian retrofit, yaitu bagian untuk bisa menghubungkan antara mobile dengan API dengan kodean sebagai berikut, di mana di sini terdapat API service dan API config. Kemudian selanjutnya adalah backend Android untuk menampilkan halaman recycle, halaman riwayat dengan memanfaatkan konsep recycle view. Kemudian di sini juga ada untuk menampilkan jenis sampah dengan memanfaatkan konsep recycle view, yaitu akan membuat di mana recycle view sendiri itu adalah menampilkan beberapa data secara banyak di dalam satu halaman dengan memanfaatkan konsep item. Jadi akan dibuat halaman item untuk satu pengkodean data. Kemudian halaman item ini akan dipanggil secara masif di satu halaman layout, seperti gambar berikut. Nah, untuk Android, pengkodean lebih jelasnya bisa dilihat sebagai berikut, yaitu untuk pengkodean di bagian register seperti berikut, itu terdapat API config get service, yaitu jika callback responnya itu berhasil, maka akan muncul registrasi berhasil di halaman utama sebagai toast yang memberikan instruksi untuk masuk ke login. Kemudian untuk halaman di transaksi, untuk pengkodean transaksi itu jika transaksinya itu berhasil untuk di request. Jadi untuk data request sendiri itu dibuat di request transaksi. Kemudian jika transaksinya berhasil, maka akan masuk ke halaman tukar poin, masuk ke halaman sukses transaksi, dan di sini akan diarahkan nantinya ke halaman riwayat. Kemudian untuk jenis transaksi sendiri itu menggunakan adapter, di mana konsep adapter itu sendiri adalah mengambil data dari data item yang disimpan, kemudian data item ini sendiri dapat dari respon, kemudian itu akan ditampilkan di halaman jenis activity ini. Yaitu jika berhasil diambil, maka akan ditampilkan datanya di halaman jenis activity. Dan muncul halaman toast sebagai penjelasan untuk halaman kategori dengan layout sebagai berikut. Kemudian halaman riwayat transaksi itu di sini jika responnya berhasil didapatkan, maka akan masuk pengkodean sebagai berikut, diarahkan ke halaman riwayat activity dengan memanggil adapter, riwayat adapter yang sudah dibuat. Jadi adapter ini akan memanggil item riwayat yang menerapkan konsep recycle view. Nah, selanjutnya adalah untuk
bagian Postman. Jadi di sini Postman karena di sini tidak menghosting web admin, maka yang dibuat adalah halaman Postman, yaitu di sini ada untuk Postman API login, yaitu jika berhasil maka nantinya akan login sukses. Kemudian ini adalah untuk halaman login, yaitu jika berhasil maka akan mendapatkan token. Passwordnya pun akan diubah menjadi hash. Selanjutnya adalah menampilkan data user, yaitu jika user berhasil menginputkan datanya, maka datanya akan tersimpan sebagai berikut, yaitu data username, password, dan alamat. Kemudian untuk logout, jika ingin logout dari aplikasi, itu bisa sukses logout tampil gitu. Selanjutnya adalah penjelasan untuk halaman pos transaksi. Jadi user merequest dulu atau menginputkan data, kemudian datanya akan disimpan seperti yang terlihat. Dan jika berhasil tersimpan, maka statusnya true, kemudian langsung dihitung poin dan total beratnya. Lalu di sini ada halaman get transaksi, yaitu untuk mendapatkan transaksi. Nah, transaksi sendiri ini akan di-get, itu diambil datanya untuk ditampilkan di riwayat. Kemudian halaman kategori, untuk pos kategori, halaman ini khusus digunakan hanya untuk admin, jadi jika bukan admin, maka tidak bisa menggunakan bagian ini. Maka tidak bisa login, yaitu akan tertulis login file. Kemudian untuk get kategori, nah untuk halaman get kategori sendiri itu bisa digunakan oleh semuanya dengan ditunjukkan oleh bisa memasukkan authorization sebagai berikut. Jadi untuk halaman-halaman ini memang dibuatkan authorization-nya di mana hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang sudah register dan login. Kemudian untuk delete user dan delete user oleh admin. Jadi di sini admin hanya bisa mendelete user yang sudah mungkin bisa keluar dari komunitas dan lain sebagainya. Kemudian admin juga diberikan hak untuk bisa mendelete kategori. Nah, berikut adalah simulasi dari aplikasi. Jika berhasil login akan masuk ke halaman dashboard, dan ini adalah ketika mengetikkan jenis sampah. Kemudian jika ingin menukarkan poin maka bisa klik halaman tukar poin, maka akan masuk ke halaman untuk pengisian data. Jadi di sini user bisa request dimanapun untuk bisa penjemputan sampah dan mendapatkan poin dan menukarkan poin serta tanggal jemputnya, sehingga sangat fleksibel. Jika berhasil akan masuk ke halaman riwayat, dan jika diklik akan mengarah ke halaman riwayat. Sekian simulasinya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.